lanjut saja langsung kepada narasumber kita, Bapak Paulus atau Pak Indra yang akan mempresentasikan. Kami persilahkan. Ya, terima Ya, kasih Bu Sarah, Pak Tito. Salam kenal semuanya, Pak Mindiarto, dan juga saya lihat, wah, ini semangat semua nih, dan juga para senior kami bisa bisa saya sampaikan. Pak Mindiarto sebenarnya sering saya ketemu tuh di WhatsApp grup ya, cuma kita belum secara pribadi kenalan sebenarnya. bagus bisa Baik, berkenalan di sini, Pak Paulus. betul sekali Bu Sarah. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang semangat nih siang hari, minggu-minggu gini, sama-sama mau belajar, sharing bersama, semoga bisa bermanfaat. Eh, ya, tadi sudah sempat di-sharing sama Pak Tito, jadi kita akan bahas tentang food processing, khususnya juga untuk mesinnya. Eh, saya share screen Bapak Ibu ya, tentang kami. Ya tadi bahas tentang mesin-mesinnya, ya itu seru. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan. Oke. Ya itu Pak Tito, kalau tentang mesin sebenarnya mesin food processing dan packaging itu tipe-tipenya ada ratusan, Pak. Malah kalau sampai ukurannya dan lain-lain bisa sampai bahkan ribuan. Oke. Oke, sambil tunggu share screen ya, Pak Paulus ya. Nah, udah keluar tuh. Nah, udah kelihatan nih. Oke. Ya. Ya. Oke, ya terima kasih buat kesempatannya sekali lagi dari BKR. Pada siang hari ini kita akan bahas tentang food processing, khususnya food processing machinery. Eh, ya mungkin tak kenal maka tak sayang, jadi saya perkenalkan diri singkat. Nama saya Paulus. Selain di food processing, puji Tuhan sekarang saya ada beberapa bisnis. Salah satunya saya juga ada di bisnis consultant dan juga melayani untuk government maupun juga swasta. Salah satunya ya ini yang di layar ini di Bank Indonesia. Saya membantu juga untuk tahun lalu 2019 dan juga tahun ini untuk mentor inovasi ya. Jadi di Bank Indonesia terus juga ada program untuk inovasi. Saya bantu di sana dan juga sering ngadain acara untuk para startup. Nah, saya termasuk salah satu mentornya juga digital startup dari Bank Indonesia. Terlibat juga di Puspitek ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Puspitek, Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong, di situ juga pemerintah kita begitu mensupport para startup. Startupnya juga banyak, ada yang dari kuliner, ada herbal, ada juga yang cukup teknologinya maju, pakai mesin, software dan lain-lain. Saya di sana saya sebagai coach-nya juga dan juga sebagai juri yang menseleksi para startup yang didanai Bapak Ibu. Jadi ternyata pemerintah mendanai loh ya, memberikan dana setiap tahun itu 5 miliar untuk 20 startup. Jadi satu startup ya tinggal dibagi aja tuh ya kurang lebih 250 juta gitu kan bukan dikasih pinjam loh, bukan kredit Bapak Ibu, diberikan ya, didanai seperti itu, luar biasa. Itu dari saya. Saat ini juga saya berserta partner saya nanti Pak Indra, kita bangun namanya Ceritakan Media ya, ada logonya di kanan atas. Kita bergerak di content creator dan salah satu channel yang kita buat adalah kuliner TV ya. Jadi benar-benar tentang kuliner. Bapak Ibu kalau mau lihat silahkan di YouTube kuliner TV. Nah kita beda dengan mungkin yang banyak itu kan food vlogger ya, yang nge-review makan, nyicipin gitu kan. Nah, kalau kita ada yang kayak gitu juga tapi sedikit. Nah, kita lebih banyak justru nge-review mesin gitu kan, bagaimana cara pakainya, ya terus juga bisnisnya gitu loh. Kalau kue ini modalnya berapa, roti ini modalnya berapa, cocoknya dijual berapa, packagingnya seperti apa gitu. Jadi banyak resource tentang
kuliner juga ya di Kuliner TV ini. Ya puji Tuhan sekarang sudah lebih dari 50.000 subscriber ya, 50K lebih Kuliner TV. Nah, nama saya sekali lagi saya perkenalkan Paulus Sulastri. Kalau ada yang mau lihat juga di Instagram saya di Paulus. Baik, kita akan masuk ke materi hari ini. Ya, tentang food processing. Food processing itu apa sih sebenarnya? Ya, food processing adalah proses ya memproses makanan kan kalau terjemahan di bahasa Indonesia. Jadi mengubah dari bahan mentah menjadi makanan yang siap kita makan. Ya, ataupun juga memproses sebuah bahan makanan yang sudah siap dimakan juga, tetapi diproses lagi menjadi bentuknya bentuk makanan yang berbeda. Itu namanya food processing. Ya tidak kebetulan saya masuk ke dunia ini tahun 2013 sebagai salah satu direktur di sebuah perusahaan yang memang prinsipal ya dari mesin food processing dan juga packaging sebagai seorang direktur di sana. Nah, food processing ini ada beberapa tipe ya atau beberapa jenis. Ketika diproses makanan tersebut, yang pertama itu ada namanya jenis primary ya. Jadi artinya makanan yang mentah belum siap dimakan ya diproses secara sederhana sehingga siap dimakan. Ya contohnya mungkin dipotong doang ya atau direbus doang langsung dimakan. Nah, itu adalah level pertama ya. Tahap pertama yaitu primary, langsung dimakan, selesai. Nah, ini justru biasanya katanya inilah yang paling sehat nih, nggak terlalu banyak diproses ya. Nah, yang kedua adalah level secondary. Ya, di level secondary adalah ngerubah yang tadi masih primary, yang sebenarnya udah siap dimakan, tetapi masih diolah kembali. Ya, ini contohnya di layar kita bisa lihat, contohnya roti. Ya, sebenarnya kan bahannya gandum tersebut diproses secara sederhananya juga sudah bisa dimakan, tetapi diproses lagi sedemikian rupa, bisa jadi roti. Nah, begitu juga misalnya sosis atau bakso gitu kan. Sebenarnya kan daging itu sendiri ya setelah direbus atau digoreng kita bisa langsung makan. Tetapi sosis itu kan ada pemrosesannya lagi, dicincang ya kan. Setelah itu dimasukin ke dalam kulitnya. Nah, kemudian direbus lagi atau digoreng. Nah, itu namanya level secondary ya, yang diproses lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang ketiga, food processing yang lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi, yaitu disebut level tertiary. Ya, jadi artinya secara kompleks diolah ya. Nah, ini contoh-contohnya adalah yang di layar bisa kelihatan snack-snack yang biasa kita beli di supermarket, di minimarket ya. Ini sudah lewat olahannya banyak ya. Diolah lah, dicampur ya, kemudian di-bake ya, ataupun dipanggang gitu kan, kemudian di-package, kemudian bahkan diawetkan, baru sampai ke rumah kita. Kemudian kadang-kadang masih diolah lagi ya, tapi banyak juga yang bisa langsung dimakan. Nah, ini adalah food processing ya, pemrosesan makanan yang sudah di level tertiary ya, udah kompleks banget nih. Justru katanya semakin banyak diproses, inilah semakin kurang sehat katanya ya. Jadi hati-hati nih, apalagi yang lagi diet ya. Nah, secara umum food processing itu banyak banget ya dalam kita memproses makanan. Mulai dari yang sederhana tadi, misalnya memotong ya, tetapi juga proses pelunakan, pemerasan, ya fermentasi misalnya, kemudian dimasak, direbus, digoreng, dipanggang, dicampur ya mixing ya menggunakan mixer, ada juga ditambahin ragi, peragian, pasteurisasi seperti di susu gitu kan, dan sampai pada akhirnya adalah pengemasan atau packaging. Nah, semua ini disebut adalah food processing ya, pemrosesan, proses makanan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, pada siang hari ini juga nanti ini kita berbagi nih, karena waktu yang terbatas juga udah diinfo sama Pak Tito ya, jadi kita berbagi nih antara saya sama Pak Indra. Nah, food processing ini kita bisa lihat kelebihannya adalah sebenarnya dia awet ya. Dia bikin awet, karena kan ditambah tadi apakah gula, ataupun garam, ataupun bahkan pengawet ya, jadi dia awet. Dan yang kedua adalah dia mengurangi waste. Bayangkan kalau tidak ada food processing ini, semua bahan secara alami pasti waktunya cepat rusak gitu kan. Nah, dengan manusia sudah belajar teknologi ya, maka ini akan mengurangi waste.
ya diubah dalam bentuk lain ya yang bisa dimakan sampai minggu depan, bulan depan ya, bahkan bisa dikirim keluar kota sampai ke luar negeri. Nah, itulah kelebihan dari food processing. Nah, kita sadari bahwa teknologi juga pada dasarnya secara filosofi adalah alat ya, alat untuk membantu manusia. Which is kalau kita nggak pakai gimana? Ya nggak kenapa-napa mungkin ya. Tetapi dengan kita menggunakan alat, itu akan membantu ya, sehingga ya contohnya ini food processing, membantu supaya awet, mengurangi waste ya. Dan yang ketiga adalah supaya tetap aman. Jadi nggak kena kotoran, debu ya, ataupun kayak sekarang zaman now nih, virus ya, COVID dan lain-lain. Jadi dia tetap terlindungi dan juga bersih seperti itu. Nah, food processing di sisi yang lain juga punya tantangannya juga ya, karena dianggap gara-gara food processing ini menyebabkan obesitas ya, atau manusia jadi makin gemuk ya, over garamnya dan gulanya ya, karena katanya kan kayak di layar ini ada mie instan ya, katanya garamnya tinggi ya, juga banyak snack-snack ataupun es krim dan lain-lain itu kan gulanya tinggi ya, bahkan kurang nutrisinya. Kita tahu makanan kalau udah dipanaskan sebentar aja itu kan bisa mengurangi nutrisi ataupun gizi ya. Apalagi kalau sudah diproses sedemikian panjang dari ujung ke ujung ya, dari proses pabrik tersebut, tentu saja di perjalanan pasti banyak nutrisi yang hilang gitu loh. Nah, tinggal di akhirnya katanya mengakibatkan makanan yang diproses terlalu banyak itu juga akhirnya kurang nutrisi. Nah, ini plus minusnya untuk food processing, Bapak Ibu. Nah, kali ini kita bahas juga di akhir saja ya tentang packaging atau pengemasan tahap terakhir. Fungsi daripada pengemasan kita tahu yang pertama adalah melindungi isinya supaya tidak rusak, supaya tidak pecah. Ya malah kalau kita tahu kayak potato chip yang gampang pecah, Bapak Ibu ya, itu kan pasti diisi angin dulu tuh ya, jadi gemuk kan. Supaya apa? Supaya kita ketika megang atau ketika jatuh nggak pecah isinya. Jadi itu ada tujuannya. Nah itu ada mesin juga tuh Pak Tito Busarah ya, yang dia bisa masukin angin dan ngesil gitu loh. Jadi yang nomor satu tentu saja packaging itu tujuan awalnya adalah melindungi isinya. Yang kedua adalah informasi. Di dalam packaging kita bisa membaca informasi yang ada, kandungannya apa, ya apakah cocok buat kita, apakah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Apalagi kalau yang sudah kena diabetes, pasti dia menghindari produk-produk yang manis ataupun gula tinggi dan lain-lain. Jadi dari packaging tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen. Yang ketiga ya, yang juga nggak kalah penting, ternyata produk itu juga untuk promosi Bapak Ibu. Ya kalau kita lihat nih di layar kan, warna-warna packaging kan pasti ngejreng ya, menarik, merah lah, kuning, coklat ya, bikin orang pengen beli. Ya seberapa sering kita rencana misalnya ke supermarket atau ke minimarket cuma mau beli odol doang gitu kan, tahu-tahu pas pulang bawa tentengan 2 kantong plastik gede gitu kan. Ya kenapa gitu kan? Karena pas lagi di minimarket kita disajikan ya dengan beragam makanan yang dengan packaging yang begitu menarik. Nah itu sebenarnya juga sekaligus promosi. Dan yang keempat adalah juga harga jualnya jadi naik ya, menaikkan harga jual. Kalau produk-produk yang tertera di layar ini tidak di-package, sebenarnya nilai dia berapa gitu loh ya. Saya sering kasih contoh gini Bapak Ibu, misalnya kentang goreng ya, French fries yang di franchise terkenal itu ya. Satu bungkus berapa tuh Bu Sarah? Sambil ngobrol nih. Kira-kira berapa Bu Sarah kalau French fries sebungkus? Di restoran franchise yang terkenal. Nah, di unmute Bu. Ya. Nah, French French fries fries ya. harganya? Ya. Biasanya ya 35.000. Berapa harganya Bu? Biasanya 35 ribuan kalau French fries. Ya. 35.000. Yes, itu kan sebungkus seperti itu ya Bu ya. Sebungkus ya. Nah, kebayang nggak Bu Ya. kalau misalnya, nah, kebayang nggak Bu kalau misalnya French fries tadi yang ukurannya sama, anggaplah kentang goreng yang sama gitu loh, tapi di package hanya dengan ya kantong kresek hitam Bu. Kemudian ditawarin ke Bu Sarah. Kira-kira Bu Sarah berani Iya. beli berapa rupiah? Beli Nggak berapa berani. Bu? Kalau Wow.
Kalau di pasaran itu, kalau yang maksudnya bukan di resto besar ya, itu biasanya malah 15.000, 10.000 juga ada. Yang di pinggir Oke, terima jalan. kasih. Nah, betul. Terima kasih Bu Sarah. Nah, bisa lihat kan teman-teman ya, katakanlah tadi 10.000 sama 30.000, artinya harganya naik 3 kali lipat gitu loh. Bukan itu saja, kalau harganya sepertiga masih orang mau beli dan rame seperti restoran terkenal, ya puji Tuhan ya, alhamdulillah gitu loh. Tapi takutnya udah harganya murah 10.000, belum tentu orang mau beli kata Bu Sarah tadi ya, belum tentu selaku yang di package warnanya merah ya, logonya kuning itu loh. Ya, jadi kita bisa lihat ternyata harga jualnya bisa naik dan bukan itu saja, itu untuk branding dan juga bisa membantu marketing ya untuk si produk tersebut. Jadi kita bisa lihat packaging sangat penting ya, bahkan bisa menaikkan harga 5 sampai 10 kali lipat pun masih bisa Bapak Ibu. Padahal packaging ini sendiri berapa? Hanya berapa ratus rupiah gitu kan. Tapi bisa menaikkan sekian ribu bahkan sekian puluh ribu sebuah produk. Nah, di sini kita bisa lihat packaging juga sangat penting. Nah, ya berbagi waktu. Jadi dari saya itu dulu, nanti kita akan sambung dalam tanya jawab.